Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada arwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini kita dilanda suatu musibah atau suatu wabah yang dinamakan COVID-19 atau pandemik corona. Tentunya sebagai orang yang mukmin dan beriman, kita mengambil suatu hikmah ataupun suatu pembelajaran dari musibah yang kita hadapi ini. Adapun hikmah ataupun pembelajaran yang penting dapat kita ambil dari wabah COVID-19 ini adalah yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tiada suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini wa fi anfusikum dan pada dirimu illa fi kitabin, melainkan telah ditetapkan Allah dalam suatu kitab atau Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, yang mana jauh telah Allah tetapkan sebelum diwujudkan dalam kehidupan yang nyata ini. Kenapa Allah memberitahu ini? Yang pertama adalah supaya kita tidak putus asa ataupun depresi jika mengalami kegagalan dalam kehidupan. Yang kedua, supaya kita ini tidak sombong jika berhasil dalam kehidupan. Jika gagal, ini merupakan ketetapan Allah. Dan jika kita berhasil, ini juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi kita. Jadi setiap musibah yang menimpa ini telah Allah tetapkan jauh sebelum adanya kehidupan ini. Makanya tiada makam yang paling tinggi melainkan ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari adanya wabah COVID-19 ini adalah kita sedang dilepaskan oleh Allah dalam belenggu keangkuhan dan kesombongan. Kenapa demikian? Virus yang wujudnya tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, bahkan kita takut, dan orang-orang kaya, pejabat maupun orang miskin kena terkontaminasi semuanya. Ini menandakan bahawa lemahnya kita sebagai manusia dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang ketiga adalah Allah sebenarnya menyuruh kita senantiasa untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Allah senantiasa menyuruh kita beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Karena hanya dengan doalah kita bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, hikmah yang dapat kita ambil dari wabah ini adalah masalah-masalah kecil yang kita hadapi ini akan terasa begitu ringan. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini akan menjadi kecil karena adanya masalah yang lebih besar, yaitu wabah COVID-19 ini. Jadi kita tidak perlu berusuh ataupun cemas kita tidak perlu cemas dalam menghadapi masalah yang kita hadapi ini, karena masih banyak lagi masalah-masalah yang besarnya akan terjadi. Dan yang kelima adalah hikmah yang dapat kita ambil dari COVID-19 ini
ialah Allah senantiasa menyuruh kita hidup bersih. Allah sangat menyukai hal-hal yang bersih. Allah menyukai kesucian. Dan ajaran Nabi Muhammad pun menyuruh kita untuk bersih, menjaga wuduk, taharah dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Salah dan janggal dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.